Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Pertama-tama gue ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini bahkan dari yang awal ya, udah hampir 5.000 subscriber ya. Bagi gue is okay, semua itu gue bersyukur. Banyak teman-teman yang semakin logis, sistematis. Setiap komen-komennya, setiap responnya selalu positif, 99,9% menurut gue semua positif ya. Jadi bahwa fans Manchester United itu banyak yang berpikir logis dan sistematis dan sangat dewasa gitu ya, bukan para mereka yang ngaku-ngaku fans yang cuma cari cuan doang, enggak, tapi ternyata banyak kok ya. Jadi mari kita kumpulkan semua di channel ini, United Identity. Oke, jadi besok pagi jam 6 pagi nih akan ada pertandingan uji coba kedua melawan West Ham United. Ini menurut gue ya yang mengatur jadwal untuk pre-season tour dan games ya, ini bagus karena dalam 5 pertandingan nanti terakhir doang lawan Fiorentina, 4 klub yang kita hadapi semua adalah klub Premier League. Nah ya, klub Premier League yang rata-rata mewakili klub middle mid table sama klub papan bawah lah, sama klub yang baru promosi kayak Leeds United. Besok kita lawan West Ham. Habis itu akan melawan Bournemouth. Setelah itu akan melawan Everton ya. Jadi kita ini kan selama ini tahun lalu ya, apalagi sejak Ruben Amorim masuk di bulan Oktober, itu kan kita kesulitannya melawan tim-tim yang di luar Big Six lah ibaratnya. Ya Manchester itu udah nggak Big Six lah ya, Big Five. Ya tim-tim mediocre, tim-tim bawah gitu ya. Kita kan kesulitan di situ. Ketika kita ngadepin mereka yang parkir bus, yang middle low block, nah itu atau middle block, itu kita selalu kesulitan. Ngelawan Arsenal kita masih bisa nahan imbang. Ya, bahkan hampir menang ya pas awal-awal Ruben pegang waktu itu di bulan November atau Oktober gitu. Di liga nih, kita ngomongin Liga Inggris dulu nih. Bukan FA Cup. Lawan City mereka nggak menang sama kita ya kan, kita mengalahkan mereka sekali, imbang sekali. Lawan Liverpool di zaman Ruben Amorim kita imbang ya, bahkan hampir menang kalau nggak salah itu kan, yang golnya tendangannya Maguire kan ke atas. Terus lawan Chelsea yang kita kalah sih jadi di pertandingan terakhir. Mungkin Tottenham kan udah nggak dilatih sama Ange Postecoglou lagi nih, dilatih sama Thomas Frank yang kita biasa kalahkan juga di Brentford. Cuman pertandingan terakhir aja ya kita kalah waktu itu. Tapi istilahnya ibaratnya gini loh, maksud gua pertandingan yang sebelum-sebelumnya kadang kita lawan Real Madrid, lawan Barcelona gitu kan, lawan klub besar lah, ada lawan Munchen, lawan klub Eropa lain lah. Cuman ini semua kita bener-bener lawannya klub-klub Inggris, klub Premier League ya, karena emang satu kita emang fokusnya di Premier League doang, nggak di mana-mana ya kan, nggak main di kompetisi Eropa ya udah. Jadi istilahnya warming up ini pemanasan ya, jadi udah bukan hanya friendly lagi nih atau pertandingan itu udah pemanasan, sehingga pada saat nanti dengan pemain-pemain yang ada itu udah bener-bener kata Ruben Amorim ya 100% siap gitu. Kemarin juga ada press conference ya, Ruben Amorim didampingi oleh Matheus Cunha. Ya biasa lah ya, pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan. Ya terima kasih, dia bilang welcome to Chicago. Dia ternyata banyak juga kenal orang-orang Portugal di Chicago. Ditanyakan mengenai Luke Shaw ya, Luke Shaw sih dia mengatakan bahwa Luke Shaw itu termasuk
world class player ya, apalagi dengan kemampuan dia, touch the ball-nya dia, play against one. Ya mungkin ini mau mancing ya, karena Luxio kemarin kan gue beritakan dia ready berhenti dari Manchester United jika klub menginginkan, apalagi kalau ada tawaran dari Arab Saudi. Terus ditanya mengenai bonding dengan tim, karena ada dua pemain baru ya, dia bilang ini the best team in the world, bisa dirasakan bonding ya, kebersamaan. Bonding itu kebersamaan antara pemain, dan itu sangatlah penting. Ditanyakan mengenai transfer, lo butuh striker gak sih? Ya Amorim kan menjawab dengan diplomasi ya. Ya kita kan ada Zerzi, ada Rasmus Højlund. Nah, cuman gue nggak menjamin mereka akan mendapat tempat ya. Mereka harus berusaha untuk jadi starter. Ya kalau dengan pembelian yang sekarang, Cunha dan Mbeumo, apalagi Matheus Cunha, itu kan dia bisa di berbagai posisi. Ya pernah gue bahas kan, bahkan kalau di Brazil, di timnas Brazil, dia itu suka dipakai sebagai false nine ya, false nine. Sama terakhir sama Ancelotti juga dipasang sebagai false nine kok. Dan ya ini yang dia bilang, ya lu kan udah ngeliat dia proven di Liga Inggris, terbukti di Liga Inggris. Lu bisa nonton berapa kali dalam semua pertandingan dia di Wolverhampton, bagaimana dia bermain gitu loh. Nah ini yang ditanyakan, yang kemarin akhirnya menjadi banyak perbincangan juga, mengenai ini pemain-pemain yang nggak ada di dalam squad ya. Kalau ngomongin Rashford kan udah di Barcelona, udah urusannya udah beres lah istilahnya, tanda kutip gitu. Cuman gimana nih dengan Anthony ya, Garnacho, dia nggak jemput nama sih, cuman some players ya. Yang pasti kan nggak tahu Anthony, Garnacho, Sancho, dan Tyrell Malacia. Sebenarnya mereka nggak dibawa itu karena kita mempersilahkan, dengan bahasa halus nih, pemain untuk punya waktu dan berpikir dan memutuskan ya. Jika pada saat nanti waktunya mereka harus bergabung dengan tim, ya lu harus bergabung, ya lu akan bergabung gitu, karena ya secara status kan ya mereka itu pemain Manchester United gitu loh. Dia bilang gini, kalau misalnya nih, kalau ya dalam kenyataannya Omar Berada sama Jason Wilcox nggak bisa mencarikan mereka klub gitu ya, ibaratnya nggak laku lah tanda kutipnya ya, mereka kan menjadi Manchester United player, mereka akan menjadi pemain Manchester United gitu, nggak usah lo ragukan gitu. Ya mungkin bisa jadi ya ada mungkin di menit akhir ya, atau ya transfer kejutan lah. Tapi intinya kalau gue pribadi sisi gue menerima aja kalau mereka pengen kembali, karena ya tapi ya itu dia, lo harus fight dengan posisi lo itu ya. Ini Ruben ini memang mungkin tipe pemaaf kali ya, dia pemaaf gitu, memang kan sebagai manusia harus memaafkan. Ya tapi ya pasti inilah adalah bahasa media lah ya. Mereka kan juga nggak mungkin bilang secara terang-terangan ya nggak apa-apa sih, seharusnya bilang ya ini gue nggak dipakai, tapi mungkin itu bukan tipenya Ruben Amorim. Kalau Enzo Maresca orang Itali, mungkin dia straight to the point kan, kayak tahun lalu kan, Ben Chilwell, Raheem Sterling nggak gue perluin. Cuman Ruben Amorim mungkin sifatnya nggak begitu, cuman dia lebih ke di belakangnya lo gue hajar gitu. Ya menurut gua ya suatu bahasa media aja dari Ruben Amorim, karena kalau lo mau ngomong misal contoh ya, Garnacho sampai akhirnya ini kan sebenarnya dibilang memberikan waktu untuk memikirkan. Lo dikasih waktu nih, cepet-cepet lo putusin. Kalaupun lo masih bersikuku ya nggak mau turunin gaji, milih-milih klub bla 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 bla, ya udah lo balik ke klub, ke Manchester United, ke Carrington latihan. Tapi nggak jaminan lu dapet tempat. Contoh kayak Garnacho mau jadi sayap kiri, di situ udah ada Cunha, bahkan Mason Mount di situ bisa dipasang di situ.
Kadang-kadang Daogo didorong ke depan. Kalau misalnya Diego Leon mau pasang di kiri. Di sayap kanan udah ada Bryan Mbeumo. Matheus Cunha sama Bryan Mbeumo kayaknya historicalnya mereka tahun lalunya nggak ada cedera loh. Bruno bisa di kanan situ. Mainu bisa di situ. Bahkan Zerzi pun bisa di posisi itu gitu. Amat Diallo lagi loh. Terus Garnacho, apalagi yang lo tunggu, apalagi yang lo pertahankan kekerasan hati lo gitu. Gue pengen di Premier League aja. Ya kalau nggak ada klub Premier League yang ngambil tuh, Bayern Munchen mau ngambil lo, masa lo mau tolak? Seperti yang pengen gue bilang, lo punya misi pribadi ya, pengen ngadepin Manchester United gitu, Liga Inggris lo cetak gol gitu. Ya udah deh, pikiran-pikiran egois kayak gitu mendingan lo singkirin deh. Sancho gitu, apalagi Sancho mau posisi di mana? Anthony gitu, mau di mana? Udah ada Bryan Mbeumo, Tyrell Malaysia, udah ada 3 bek kiri di situ. Patrick Dorgu, Luke Shaw, Diego Leon. Jadi ini sebenarnya bilang bahwa ya lo dikasih waktu tuh cepetan, sebenarnya begitu sih maksudnya Ruben Amorim gitu ya. Ditanya Bruno masalah posisi Bruno Fernandes, dia bilang dia akan bisa jadi pakai nomor 10. Dia bisa dalam deep midfielder ya. Tapi yang pasti sih sepertinya dia nomor 10 ya, yang lebih bagus ya. Kemudian mengenai tanya Mainu, dia bilang Mainu nih ya, ini nama-nama yang dipancing-pancing sih sama media gitu. Dia bilang Mainu juga pemain yang bisa dalam buat position. Ya, dia talented, big talent. Nah, mungkin pertandingan besok ya, gue ngelihat bahwa karena ini ngelawan tim Inggris lagi, ya kita harus bermain bagaimana layaknya 3-4-3 dan harus menguasai possession football, menguasai bola, pegang kendali ibaratnya gitu ya. Ini West Ham ini kan dilatih sama sini ya, Graham Potter ya, dan kabarnya sih beberapa pemain nggak ada, kayak Edson Alvarez tuh katanya nggak ada. Kudus kan udah dipindah, udah dijual. Aaron Wan-Bissaka mungkin main. Susunan pemain ya, gue mungkin akan ada perombakan ya, pasti akan perombakan dari kemarin terakhir pertandingan melawan Leeds United ya. Gue memprediksikan bahwa kipernya Tom Heaton coba dipasang dari awal dengan 3 back di belakang, Eden Haven, Maguire dan Mazraoui. 4 pemain di tengahnya yaitu wingback kiri Dorgu, wingback kanan Dalot. Nah, walaupun dibilang tadi si Bruno bagusan nomor 10 ya, tapi mungkin dia akan dipasang di tengah sebagai deep lying midfield nih, deep midfield dengan Ugarte sebagai box to boxnya. Kemudian di depannya Matheus Cunha. Nah, ini gua nggak ngelihat, coba pasang Bryan Mbeumo dulu nih, pasang Mainu dulu deh, supaya nggak langsung ketahuan taktik kita dari awal gitu loh ya. Jadi yang namanya strategi disimpan dulu gitu ya, nggak usah langsung ditonjolin dulu. Nanti kalau misalnya udah dipasang Mbeumo Cunha, oh begini caranya, nah ini mesti ada jadi strategi kejutan nih buat nanti pas pertandingan the realnya sesungguhnya. Untuk striker cobalah dikasih kesempatan dulu Chido Obi, karena kemarin ya kalau gue nonton waktu lawan Leeds United ya, chances created, peluang-peluang justru lebih banyak pada saat Chido Obi gitu. Ya penyelesaiannya aja dia masih belum padu gitu. Dia rebutan sama Cunha lah, tendangan dia ditepis ada juga gitu, tendangan dia terlalu lemah gitu. Tapi pergerakan dia, aksinya dia lebih menjanjikan gitu untuk mencetak gol gitu ya. Højlund nanti kasih ke babak 2 aja lah. Kalau Joshua Zirkzee gue yakin kayaknya belum 100% pulih, juga Lisandro Martinez itu kayaknya belum. Manage aja ekspektasi kita gitu ya. Gak usah berharap gue menang banyak gitu, bukan. Kita bukan lawan klub championship, enggak. Ini makanya gue bilang tadi di awal tadi video ini, it's smart move, langkah yang pintar. Kita melakukan uji coba semua kecuali dengan Fiorentina ya. 4 pertandingan kita ngelawan tim klub Inggris gitu loh, klub Premier League semua. Nggak perlu lawan Bayern Munchen lah, AC Milan lah, atau segala macam, nggak perlu gitu. Karena memang kita fokusnya di Liga Inggris gitu.
Ya, tapi kemenangan-kemenangan adalah 2-0 gitu kan. Jadi biar ada meningkatkan rasa kepercayaan diri, khususnya kepercayaan diri fansnya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.